alim. Mudah-mudahan dengan ini selalu menghidupkan hati kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga pengikut-pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Amin. Insyaallah ini pengajian kita untuk pengajian rutin yang terakhir ya, karena hari Selasa kita sudah mulai pengajian puasa. Karena kita puasa berarti kita istirahat dulu. Karena di sini juga banyak kegiatan. Insyaallah pada pagi hari ini saya ingin sampaikan bahwa kita senantiasa meletakkan diri kita ini menjadi orang-orang yang memaafkan. Ini memang maaf itu dalam Islam sangat dianjurkan, karena bukan meminta maaf tapi memberi maaf. Maka bahwa kita mungkin juga diajarkan oleh Allah agar tidak menjadi orang-orang yang senantiasa dendam terhadap orang lain. Karena pada prinsipnya Islam mengajarkan kita marah terhadap sesuatu yang memang apabila marah karena Allah, apabila melanggar daripada ketentuan Allah, maka kita memang dianjurkan untuk marah. Tapi bukan marah karena syahwat, bukan marah karena nafsu. Karena di sini, karena dendam itu bukan menjadi sikap yang dapat menyelesaikan permasalahan. Orang muslim yang baik itu adalah berarti orang muslim yang memaafkan kesalahan orang lain. Kita ini senantiasa memaafkan, tidak pernah ada rasa dendam di dalam diri kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang bertakwa itu seperti apa? Salah satunya di Quran surat Al-Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang dapat membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya pada waktu sempit maupun luang. Kalau kita melihat situasi seperti ini kan waktu sempit. Orang usaha susah, banyak yang di PHK, pendapatan menurun. Tapi apakah ini menyebabkan orang kemudian tidak berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah? Ada orang mukmin yang hatinya terpaut dengan panggilan Allah, walaupun dia tidak memiliki sesuatu, tapi ingin dia memberikan. Dan ini orang-orang yang benar, dan mereka yang akan mendapat janji Allah, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti situasi seperti ini orang berlomba-lomba memberi. Di jalan-jalan itu orang berdiri memegang nasi bungkus untuk hanya memberikan kepada orang lain. Itu cara untuk bagaimana menggugah hati orang lain berbuat. Karena pada prinsipnya orang mukmin itu mengeluarkan bukan berarti dia akan berkurang, tidak. Semakin dia mengeluarkan, maka Allah akan membuka jalan lain untuk memberikannya. Nah ini yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya, sempit ataupun dalam keadaan lapang. Bahkan dalam hadis, orang yang memberi dalam keadaan sempit itu nilainya paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ini cukup untuk kebutuhan dirinya, tapi dia memberi. Dan yang kedua lapang. Wal qadhiminal ghaidh, orang yang marah menahan amarah pada saat dia marah. Tapi saya sudah sampaikan dulu, orang mukmin yang baik adalah cinta karena Allah, marah karena Allah. Melihat apabila aturan-aturan Allah itu tidak dilakukan dengan baik, melihat Allah larangan apa yang dilakukan oleh manusia itu melanggar daripada aturan Allah, maka dalam hatinya tidak akan marah. Itu yang disebut dengan keledai menurut Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar Ibn Khattab radhiyallahu menyatakan, jangan kamu sebagai keledai. Keledai itu adalah sesuatu yang membuat dia marah tapi tidak dia marah. Dia melihat anak-anaknya tidak sholat, anak-anak perempuannya tidak menggunakan pakaian Islam secara benar, tapi dia tenang-tenang saja, tidak jadi masalah. Menurut Umar Ibn Khattab pada saat itu kedudukannya menjadi keledai. Ya. Melihat anaknya tidak sholat, dia tidak marah, itu keledai orang tuanya. Sementara ya
Dalam situasi yang lain anak-anaknya itu ya, dalam situasi yang lain sesuatu yang membuat dia di tempat lain marah, tapi dia marahnya di rumah itu pun menjadi keledai. Persoalan pekerjaan dia bawa ke rumah, dia marah kepada keluarganya, itu pun kedudukannya menjadi keledai. Maka marah itu menjadi sunnatullah, karena manusia itu tidak seorang pun luput dari noda dan dosa. Oleh sebab itu maka di sini yang pertama, wal qadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas, memberi maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyayangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini yang penting, ini kita disebut memberi maaf kepada manusia. Walaupun di dalam Islam itu ada boleh membalas, karena itu hukum yang disebut dengan hukum qisas. Hukum qisas itu diperbolehkan dalam Islam, karena di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa jazaa'u syayyatin syaitun misluha faman afa fa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Allah jelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah jelaskan seperti itu. Balaslah sebuah kejahatan dengan kejahatan yang setimpal. Jadi kalau orang melakukan kejahatan kepada kita, itu disuruh balas dengan setimpal. Maksudnya kita tidak mengambil konsep Kristiani. Orang pukul kamu dengan tangan kan di pipi kirimu, balas pula di kaki kirimu, bukan seperti itu. Tapi kita dianjurkan untuk balas. Atau sorong pipi kanan, itu ajaran sana. Kalau dipukul pipi kanan, sorong pipi kirimu, itu tidak ada di dalam Islam. Jazaa'u syayyatin sayyatun mithluha, balas dengan setimpal. Kalau dia pukul kamu sekali, balas juga dengan sekali. Itu anjurannya seperti itu. Ini memberikan bahwa dalam Islam itu ada 4 yang harus dijaga. 1 agama, yang kedua harga diri, yang ketiga keluarga, yang keempat adalah harta. 4 itu disuruh jaga. Harta kalau orang pinjam sampai dia ke lubang kubur manapun kita cari dia, kamu balikkan harta saya. Kalau orang pinjam, apabila orang pukul kamu sekali, balas dengan sekali. Tapi di sini Allah akan memberikan kelanjutannya. Kalau memaafkan, kalau kamu bisa mampu memaafkan, itu dalam tanggungan Allah. Artinya apa? Kebaikan pahalanya dalam tanggungan Allah. Kedudukan memaafkan itu tingginya luar biasa. Oleh sebab itu kalau jadian sini pernah itu, saya itu bolak-balik ke Ismana itu Pak Izzuddin itu sama Pak Said nih, untuk bisa memaafkan saja. Orangnya nggak mau memaafkan. Memaafkan 6 kali saya itu ke Pak Izzuddin itu, Pak sudah buat pernyataan untuk memaafkan, tidak mau orangnya. Nah ini kedudukan, karena saya prinsipnya kalau hari ini saya buat salah, langsung saya maafkan. Saya akan ingat lahir berarti dia. Terus sekalian jamaah yang rahmatin Allah Subhanahu Wa Taala, di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 40, surat 41 ayat 41. Jadi kalau kamu itu memaafkan, berarti itu pahalanya atas tanggungan Allah. Maksudnya apa? Kebaikanmu itu Allah akan balas dengan berlipat-lipat. Kalau apabila kamu tidak bisa mampu membalas, atau kamu balas timpal juga nggak bisa, saya serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang lalim, orang-orang yang melampaui batas. Terus kalian jamaah subuh yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ masalah sabar memang senantiasa ditekankan. Terutama sebentar lagi kita melaksanakan puasa. Ada satu kunci yang paling utama adalah kita melakukan dengan sabar. Sabar itu penting. Kalau orang tidak sabar, cepat-cepat aja nanti batal puasanya. Sholat juga harus sabar. Sholat juga harus sabar. Ada tata cara kita yang bagus dalam melaksanakan sholat. Terus kalian jemaah subuh yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka pribadi yang mudah memaafkan adalah pribadi yang dirindukan oleh surga. Saya terakhir menutup dengan cerita, waktunya masih sedikit. Seorang sahabat Nabi, ini ada sekitar 6 ini, Allah memiliki sifat semua. Seorang sahabat Nabi yang bernama Uqasah. Uqasah itu pada suatu saat Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beliau ini di hadapan para sahabat Nabi
Uqasah ini pada suatu saat nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam surganya dan satu kamar. Maka kemudian setelah pulang dari situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dan seluruh sahabat juga pulang. Umar bin Khattab ini kan kalau mendengar kebaikan seperti itu tidak terima. Karena kenapa bukan di yaumil akhir itu beliau aja bersama Nabi di dalam surga satu kamar, tapi kenapa Uqasah? Maka keinginan untuk mencari tahu mendatangi Uqasah ke rumahnya. Tapi cari tahunya dengan cara paksa. Dibawa pedangnya dan ke rumahnya Uqasah. Wahai Uqasah, buka pintu, aku mau tanya sama kamu. Perbuatan apa yang membuat Nabi menyatakan nanti di yaumil akhir bersamanya berada dalam surga dan satu kamar? Kamu beritahukan rahasiaku atau rahasianya atau aku bunuh kamu? Nah, Umar bin Khattab itu hanya dua tawaran aja untuk memaksa orang kebaikan apa yang dibuatkan. Maka kemudian Uqasah kemudian tersenyum dan bertanya, "Wahai Umar, kalau hanya itu aja nggak usah terlalu emosi. Sekarang duduk, saya akan beritahukan kepadamu." Maka kemudian diberitahukan, begini, dalam hidup ini saya kalau melihat orang lain berbuat sebuah kebaikan sekecil apapun, maka saya hatiku menangis, aku ingin berbuat baik seperti itu. Ingat ini baik-baik ya. Kalau orang berbuat baik, kita pingin juga melakukan kebaikan. Jadi kalau orang ada, apalagi kalau ada ajakan, oh saya duluan, saya ikut. Nah itu cepat. Kalau ajakan untuk kebaikan, karena pada dasarnya ajakan kebaikan itu diajak ke surganya Allah. Yang kedua, kalau saya itu bermasalah dengan orang lain, maka ya, yang tadi itu yang pertama ya, ingat, saya kalau bermasalah dengan orang lain, saya cepat melupakannya. Saya secepatnya untuk melupakan. Kita ini kalau bermasalah sama Pak Rosid ini bertahun-tahun, bahkan orang Islam tunggu hari raya Idul Fitri. Belum hari raya kita sudah mati. Padahal kita punya utang tadi, utang permasalahan sama manusia. Padahal di situ kata Uqasah, kalau saya bermasalah dengan orang lain, saya berusaha untuk apa? Untuk memperbaikinya. Saya lupakan. Seolah-olah tidak ada masalahnya. Sekalian termasuk yang rahmat dari Allah. Sebab itu orang yang dirindukan oleh surga itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi saya tidak sampaikan karena memang waktunya terbatas. Itu aja untuk mengingatkan kepada kita. Satu, kalau nanti musola ini orang serbaguna ini ada kebaikan kecil apapun, ambil peran kita. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم.